Salam Bapak Ibu, Saudaraku dimanapun berada. Saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang berguna bagi kehidupan, yang bertemakan melangkah dengan tujuan yang pasti dan terukur. Untuk itu saya membacakan nats firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 26, dan nanti dari Amsal pasal 20 ayat 18. Yang pertama 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 26 yang berkata demikian: tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Di Amsal pasal 20 ayat 18 firman Tuhan tertulis demikian: rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Saudaraku yang terkasih, ada orang yang memilih menjalani kehidupannya tanpa perencanaan, tanpa tujuan yang jelas. Hal ini didasarkan kepada cara berpikir bahwa dengan membuat rencana sama saja itu memberi beban bagi diri sendiri. Yang kedua, ada orang yang berpendapat bahwa apa juga artinya kita membuat rencana, toh pada akhirnya Tuhan yang akan menentukan arah jalan manusia. Ada juga yang memiliki alasan bahwa jika kita membuat rencana akan membuat kita mengalami frustrasi, tertekan, bila mana nanti suatu saat apa yang direncanakan itu gagal dalam perjalanannya. Saudaraku yang terkasih, orang-orang seperti ini mereka mengikuti arah angin saja, atau seperti yang sering dikatakan orang, tak usah terlalu banyak berpikir, mengalir saja bagaikan air menuju laut. Terlebih bila seseorang saat ini merasa dirinya sedang berada di dalam zona aman, bahwa apa yang ia pikirkan, apa yang ia butuhkan, sementara ini semua berjalan secara alamiah dan tercukupi, sehingga perencanaan dalam kehidupan untuk ke depan dianggap bukan hal yang penting. Rasul Paulus, ia melangkah dengan tujuan yang jelas, yaitu mencapai mahkota yang abadi. Untuk mencapai tujuan tersebut, segala tindakannya, semua rancangannya harus mantap, terukur, dan penuh dengan pengendalian diri. Hal menguasai diri ini berbicara tentang disiplin hidup yang tinggi. Sebab Rasul Paulus memandang bahwa menjalani kehidupan ini bagaikan memasuki arena pertandingan. Sekalipun ada cita-cita yang mulia ke depan, tetapi bila mana kita tidak menguasai diri, mengendalikan diri, maka apa yang didambakan itu tidak akan tercapai. Melangkah dengan tujuan yang jelas dan terukur hendaknya ditetapkan berdasarkan jawaban yang kita rumuskan, yang kita tetapkan dengan melihat pertanyaan yang dapat disimpulkan dalam 4W 1H. Apa yang dimaksudkan dengan 4W 1H? Yang pertama, what. Ini berbicara tentang apa.
apa yang hendak kita capai sebagai tujuan. Misalnya tujuan dalam bidang pendidikan, tujuan dalam mendapatkan pekerjaan, tujuan untuk mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, atau rumah tinggal, dan lain-lain sebagainya. Mempertanyakan hal ini pun perlu kita memahami bahwa ketika kita berbicara tentang apakah, maka kita harus mengetahui apa kelebihan, apa nilai tambah dari tujuan yang kita tetapkan itu. Misalkan sebuah rumah, apa nilai lebihnya jika sebuah rumah berada di pinggir jalan, di tengah kota? Tentu saja dilihat dari segi bisnis, rumah tersebut selain menjadi tempat tinggal, tetapi juga bisa diupayakan menjadi sarana untuk berbisnis. Itulah yang merupakan nilai tambah, nilai lebih. Tapi kita juga harus bertanya, apa kelemahan, apa kekurangan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Misalkan saudara mau membangun suatu perkebunan dan letak geografisnya berada di lereng bukit, di lereng gunung. Ada sisi positifnya ketika tanaman berada di tempat seperti itu. Namun kita juga harus menyadari bahwa ada juga faktor risiko. Karena lokasi perkebunan yang berada di lereng bukit atau lereng gunung bisa terkena bahaya tanah longsor ketika cuaca buruk, curah hujan deras, dan itu biasa terjadi di beberapa tempat. Selain itu, untuk bertanya tentang apakah, kita juga harus mengetahui apa tantangan, apa ancaman yang mungkin dapat terjadi sehingga perlu antisipasi atas tujuan yang telah kita tetapkan semula. Misalkan, kita mengharapkan orang yang bekerja sama dengan kita, apalagi menjadi mitra kerja secara internal. Kalau orang itu tidak jujur, ia akan melakukan korupsi. Maka ini merupakan ancaman yang serius. Untuk itu kita harus melakukan antisipasi langkah pengaman. Contoh, kita menggunakan penggunaan sistem komputer dalam mencatat transaksi keuangan. Ini baru pertanyaan yang pertama, what? Tetapi pertanyaan yang kedua adalah when. Ini bertanya tentang kapan rencana itu dimulai. Harus ada waktu yang terukur. Tahun berapa, bulan berapa akan dilaksanakan. Jika itu sudah terjawab, maka pertanyaan yang ketiga yaitu where. Ini berbicara tentang di mana tempat, di mana lokasi, di mana alamat hal yang akan kita lakukan ini. Pertanyaan yang keempat adalah why. Mengapa? Ini pertanyaan untuk dapat menjawab apa alasan-alasan mendasar, alasan yang logis, masuk akal, terukur, sehingga kita punya keberanian menetapkan bahwa A, B, dan C merupakan tujuan yang harus dilaksanakan ke depan. Dan pertanyaan yang kelima dan merupakan terakhir adalah how. Ini berbicara tentang bagaimana. Ketika kita bertanya tentang bagaimana,
kita berbicara tentang cara yang kita tempuh, langkah-langkah yang kita tempuh, apa siasat, apa strategi, apa metode yang dapat kita gunakan untuk mewujudkannya. Misalkan berbicara tentang anggaran. Ketika kita ada suatu kegiatan, maka ada hal-hal tertentu yang memang membutuhkan persiapan dana. Kita memikirkan tentang sumber-sumber dana. Sumber-sumber dana yang dapat kita sediakan untuk sekarang ini dan bagaimana sumber dana ke depan sehingga kita dapat mengkalkulasi dana yang kita butuhkan dalam memulai sesuatu sudah memadai. Dan bagaimana cara menggali dana, mengumpulkan dana yang kita butuhkan. Hal ini sangat penting. Ini juga ada di dalam ajaran Tuhan Yesus. Bagaikan orang mendirikan menara, Tuhan Yesus katakan, bukankah terlebih orang itu harus duduk dan ia menghitung biaya yang dibutuhkan. Ia mencoba menimbang-nimbang, menghitung apakah biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini sudah cukup dengan kemampuan yang ada, agar nanti di tengah jalan ia tidak berhenti, lalu tidak dapat melanjutkannya ke depan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, secara khusus bagi saudara-saudara yang masih usia muda, apalagi yang masih dalam usia menempuh pendidikan, tentu harus ada rancangan yang matang mengenai pendidikan yang hendak ditekuni. Pendidikan yang sesuai dengan passion, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang sesungguhnya amat didambakan di dalam hati. Ini penting perencanaan yang tepat supaya nanti di tengah jalan saudara tidak berpindah kendaraan, dan itu nanti sangat membuang waktu, energi, dan dana. Kemudian memastikan memiliki pekerjaan yang tepat, pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapabilitas, sesuai dengan kapasitas pengetahuan yang saudara miliki. Pekerjaan ini hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa saudara memiliki kemandirian dalam hal keuangan, kemandirian secara ekonomi. Sekalipun kita terbuka untuk menerima bantuan dari saudara dan keluarga, tetapi pada prinsipnya kita tidak boleh menggantungkan hidup kita atas apa yang dilakukan oleh saudara. Seyogianya kita sendiri mulai merancang dari awal. Bagaimana kita mencari pekerjaan tetap yang bisa memberikan kita sumber penghasilan yang memadai. Sehingga tiba saatnya kita memiliki kemandirian secara ekonomi. Kalau seseorang sudah memiliki kemandirian secara ekonomi, maka tentu memiliki keinginan untuk mendapatkan pasangan hidup yang sepadan. Seperti Tuhan sudah katakan dari awal, ketika Tuhan Allah telah menciptakan Adam, bahwa tidak baik bagi manusia jika ia hidup seorang diri saja. Aku menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Tentu bagi saudara-saudara yang belum memiliki pasangan hidup, ini suatu hal yang penting untuk dirancang. Orangnya yang mana,
kapan akan dilaksanakan. Harus ada pendekatan, harus ada perencanaan. Bukan pernikahan yang datang secara tiba-tiba. Dan hal yang ketiga, jika saudara sudah memiliki pasangan hidup, maka tentu kita membutuhkan tempat tinggal sebagai fasilitas yang penting dalam kehidupan ini. Dan untuk hal itu harus dibuat ancang-ancang, harus ada perencanaan. Sekalipun tidak ada bin salabim, hanya dipikirkan dalam beberapa hari sudah jadi. Ya, tentu bagi saudara yang memulai kehidupannya mulai dari bawah, semuanya harus dirancang dengan baik. Dengan cara bagaimana? Ya, mungkin bisa membuat tabungan untuk rumah masa depan, dan saudara melakukan suatu upaya pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, yang penting halal, sedikit-sedikit, tetapi bila mana dilakukan dengan penuh ketekunan, maka suatu saat uang yang kita tabung bisa membuahkan sebuah rumah tinggal yang diidam-idamkan. Dalam kehidupan ini harus ada keseimbangan antara ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa sangat penting, karena itu menyangkut hubungan kita dengan Tuhan yang kita percayai sebagai kunci penting yang membuat kita berhasil. Karena firman Tuhan mengingatkan kita dalam Yeremia 17 ayat 5 bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi di ayat 7 firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya tidak akan layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebagai bagian daripada hal bekerja, kita perlu menyusun rencana yang jelas dan terukur, dengan cara mengajukan pertanyaan 4W 1H dan menjawabnya, merumuskannya dengan baik. Ini merupakan upaya kerja yang hendak kita capai sebagai tujuan. Jika kita menganut cara berpikir seperti ini, tatkala kita sudah menetapkan tujuan yang ditetapkan, maka kita akan meneguhkannya sebagai langkah-langkah yang akan kita jalani ke depan. Saya yakin ketika kita bekerja, maka apa yang kita kerjakan dengan menaruh harap, percaya kepada Tuhan, maka rancangan yang telah kita susun dengan mantap akan berkenan kepada Tuhan. Dan pekerjaan usaha yang kita lakukan yang berkenan kepada Allah akan dijadikannya sebagai wadah di mana berkat rezeki akan dilimpahkan. Sehingga pada waktunya tujuan yang telah kita tetapkan akan menjadi kenyataan, bukan lagi impian. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan memberkati.